Presiden Korea mengumumkan akhir dunia setelah asteroid penyebab zombie menghantam Jepang, mengubah orang-orang menjadi pemakan daging yang haus darah. Kiamat pun dimulai, dan kepanikan meledak di mana-mana. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa atau lari kemana, tapi ada satu orang yang lebih dari siap. Dia punya tempat perlindungan aman miliknya sendiri di dunia lain, dan dia sudah lama menunggu untuk menghabisi para zombie. Orang itu adalah MC kita, Seong Ho. Beberapa bulan lalu, Seong Ho dan teman-temannya bermain Sura, game survival virtual tersulit yang pernah dibuat. Gamenya sangat menguras tenaga, dan sulit sampai-sampai sebagian besar pemain berhenti memainkannya sama sekali. Parti Seong Ho meninggalkannya dengan pengkhianatan terbesar yaitu tidak pernah login kembali. Dia ditinggal sendirian, bermain dan melakukan streaming game itu, menghadapi segala jenis monster dan menjadi yang terbaik. Muak dengan hidupnya, suatu hari jagoan kita ini melepas headgear-nya dan menghapus semua siaran publiknya. Seong Ho fokus pada hidupnya sebagai koki dan menemukan seorang gadis manis yang menjadi pelanggan favoritnya. Dia iseng memutuskan untuk mengucapkan mantra jendela status di dunia nyata dan terkejut saat dia benar-benar melihat layar biru asli melayang di depan matanya. Layar itu menunjukkan statistiknya. Statistiknya sama seperti di game yang dia mainkan, dengan satu perbedaan, dia punya kemampuan baru bernama portal pribadi. Saat menguji kemampuan ini, Seong Ho memunculkan gerbang warp seukuran manusia. Pikirannya sulit memahami bahaya dari penemuan baru ini, karena jika game itu nyata, maka meteor yang memulai kiamat juga akan datang. Di internet, Seong Ho dengan panik menemukan sebuah artikel tentang jatuhnya asteroid yang akan datang. Dia menolak untuk menerima bahwa peristiwa dalam game itu terjadi di dunia nyata. Jagoan kita menatap portal di depan matanya. Pertama, dia menerima konfirmasi tentang asteroid itu, dan sekarang gerbang portal ini memastikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ragu, dia bertanya-tanya apakah dia harus benar-benar memasuki benda ini. Tanpa kekuatan, tanpa pacar, tanpa rencana, dan uang, dia mempertimbangkan untuk melangkahkan kaki ke dalam. Pada akhirnya, si abang merenungkan beberapa hal dan mengambil sendok sayur terdekat yang bisa dia temukan. Di sana, dia memasukkan sendok sayur itu ke dalam portal, untuk merasakan apa yang ada di dasar sisi lain. Setelah menyendok sedikit tanah, dia menyadari bahwa sisi lain itu bukanlah sebuah stage labirin dari game itu. Itu hal yang bagus, tapi dia juga mulai bertanya-tanya apakah portal ini akan menteleportasinya ke lokasi lain di bumi. Setelah mengemasi tasnya untuk bersiap-siap, dia memberanikan diri untuk akhirnya masuk. Di adegan berikutnya, si abang telah melewati portal dan menemukan keindahan di sisi lain. Pemandangannya benar-benar alami tanpa ada bangunan perkotaan. Hal pertama yang disadari orang ini adalah betapa dinginnya cuaca dibandingkan biasanya. Tanpa sinyal di ponselnya, cowok ini menganalisis bahwa dia terjebak di semacam daerah terpencil yang tidak akan mudah dijangkau oleh siapapun. Singkat cerita, si abang bakal gawat kalau terjebak di sini. Mengeluarkan spidol, dia menandai salah satu pohon dengan angka 0. Ini sebenarnya langkah yang cerdas darinya, untuk memastikan dia tidak terlalu tersesat dalam proses eksplorasinya. Dia mulai berjalan dan terus berjalan, tapi perjalanan itu membuatnya lelah. Hutan itu tampak tak berujung tanpa ada apapun yang terlihat. Tepat saat orang ini berharap ada sesuatu yang menarik, sesosok makhluk menatapnya tajam dari dekat. Seketika, makhluk ini menerkam seperti predator dan membuat jagoan kita ketakutan setengah mati. Untungnya, itu hanyalah seekor rusa lembah yang cantik, dan bukan monster pemakan daging. Detail yang menarik adalah sistem secara otomatis mengidentifikasi makhluk unik ini untuknya, yang mengonfirmasi bahwa tempat ini, pada kenyataannya, terpisah dari alam bumi. Makhluk itu menatapnya sebelum lari tanpa sepatah kata pun. Bukannya aku berharap makhluk ini akan mulai berbicara atau semacamnya. Tapi kau tahu maksudku. Bahkan protagonis kita berpikir aneh kalau makhluk itu pergi begitu saja. Untungnya, rusa itu tidak agresif. Namun, situasinya akan menjadi sangat kacau baginya jika dia bertemu monyet atau babi hutan yang haus darah. Satu detail menarik lainnya adalah rusa lembah itu bahkan tidak pernah ada di dalam game Sura. Tepat setelah tiba di sini, dia punya firasat kuat bahwa alam ini berhubungan dengan kehidupan bertahan hidup dan konsep-konsepnya. Mengeluarkan sebilah pisau, dia berjalan maju, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan muncul dan mengejutkannya. Sejauh ini, dia menyangkal kenyataan tentang bencana yang akan mengakhiri umat manusia, tapi tepat saat dia hampir menyerah, dia menemukannya. Matanya tertuju pada apel matahari yang bersinar, buah mistis yang dia petik dari pohon. Pertama, dia bertanya-tanya apakah aman untuk memakannya. Lalu dia benar-benar menggigitnya dan langsung merasakan perubahan. Sistem memberitahunya bahwa staminanya telah pulih, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning. Efeknya ternyata sama dengan jus apel matahari yang biasa mereka minum di dalam game.
Dengan satu bukti lagi yang menjadi konfirmasi mutlak, pemuda kita sekarang yakin bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Dia juga berada di dekat kotoran goblin, yang berarti dia harus berhati-hati. Seong Ho menghela napas cemas, mencoba menguatkan semangatnya, tetapi terlepas dari keyakinannya, dia sekarang tahu bahwa akhir dunia akan segera datang setelah merasakan efek dari gerbang portal. Dia keluar dari sana dan kembali ke dunianya yang asli. Di sini, Seong Ho mulai memikirkan solusi. Dia ingin siap menghadapi kiamat yang akan datang, jadi hal pertama yang dia lakukan adalah meninjau semua rekaman game dan menyimpannya di hard drive pribadi. Kebetulan, dia memang selalu melakukan siaran langsung setiap kali bermain game, sehingga dia bisa dengan mudah menyimpan data itu, meskipun dia tidak pernah menyangka akan menggunakannya seperti ini. Suatu hari, berita tentang jatuhnya asteroid sampai kepadanya. Kehancuran Jepang akan dimulai dalam 32 hari bersamaan dengan dimulainya kiamat. Sampai saat itu, dia memutuskan untuk bersiap-siap karena game itu sayangnya penuh dengan mekanik terburuk yang pernah ada. Yang paling gila dan bermasalah dari semuanya adalah sesuatu yang disebut penyakit kematian besi. Fenomena kecil ini mengakibatkan korosi dan kehancuran setiap keping logam di bumi. Bangunan-bangunan hancur menjadi debu, dan hal itu membantu gerombolan zombie beberapa jam setelah terjadi dengan musnahnya logam di masyarakat modern. Umat manusia kembali ke zaman batu. Penyakit kematian besi pada akhirnya mereda di dalam game, tetapi masalah utamanya adalah fakta bahwa penyakit itu benar-benar berlangsung selama 1 tahun penuh. Meski begitu, penyakit kematian besi yang akan datang tidak terlalu berarti bagi pemuda kita, yang punya solusi aman untuk mengakses portal pribadinya. Tentu saja, berkat sifat barunya, Seong Ho memiliki asumsi yang sangat kuat bahwa penyakit itu tidak akan bisa melewati portal. Menyelesaikan analisisnya, dia mengumpulkan semua uang yang dia tabung untuk membeli peralatan tingkat premium. Dia seolah-olah akan memasuki lobi kiamat zombie Call of Duty di dunia nyata, jadi dia membeli semua perlengkapan dan persediaan untuk bertahan hidup. Saat memeriksa forum di malam hari, Seong Ho mendapati dirinya kecewa dengan beberapa orang yang menyalahgunakan kemampuan mereka yang bangkit untuk kehidupan kriminal dan kesenangan. Pagi pun tiba. Dia membeli lebih banyak persediaan untuk membantu misinya nanti. Dalam perjalanan pulang, dia bahkan membeli busur berburu untuk berjaga-jaga. Saat melakukan semua ini, dia menyadari sesuatu. Seong Ho berpikir mungkin dia terlalu berlebihan memikirkan semua ini. Mungkin dia terlalu gegabah dan bertindak terburu-buru. Tetap saja, dia pikir dia bisa mendapatkan kembali semua tabungannya nanti, bahkan jika dia salah. Setelah urusan paginya selesai, dia kembali ke rumah dan memasang tanda tutup di tokonya. Seong Ho sedang tenggelam dalam pikirannya, ketika dia tiba-tiba mendengar suara seseorang. Temujin dari Solo Leveling dengan cemas bertanya tentang toko yang tutup. Dia memberitahunya bahwa itu hanya untuk pekerjaan renovasi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia sukses besar dan mendapatkan banyak uang. Seong Ho dengan cepat mengakhiri percakapan dengan mengatakan bahwa dia punya pekerjaan yang harus dilakukan, tapi tiba-tiba gadis itu menghentikannya, dan mencoba mengajukan pertanyaan. Gadis itu akhirnya menjadi gugup, dan tidak benar-benar menyatakan permintaannya. Berbalik untuk pergi, Seong Ho penasaran dengan pertanyaannya. Dan meskipun dia bisa saja dengan mudah mendesaknya untuk menjawab, dia kembali ke urusannya. Di dalam, dia bersumpah untuk menangani semuanya dengan serius. Dan mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting. Dia benar-benar seperti berkata, aku akan mengabaikan para gadis dan fokus sungguhan. Dia memerintahkan, buka portal, sambil merenungkan gaya bermainnya yang sebenarnya. Orang bisa menyebutnya seorang pengatur permainan atau perencana, seorang pria yang suka menggunakan strategi untuk mengatasi setiap tahap. Dia bukanlah petarung yang kuat dan sebagian besar mengandalkan otaknya. Alasannya sebenarnya sederhana. Di Sora, ada cara yang rumit untuk mendapatkan stat. Kamu tidak hanya mendapatkannya setelah naik level. Kamu hanya mendapatkannya setelah berburu dan menjelajah. Saat ini, pemuda kita berada di dunia lain mencoba mengasah keterampilannya dengan busur, jelas tanpa latihan dan pengajaran sebelumnya. Dia menggunakan tutorial YouTube untuk mengajari dirinya sendiri. Seong Ho memposisikan dirinya dengan benar dan membidik untuk menembak. Sisi dirinya dari dalam game tercermin dalam pengalamannya. Sampai akhirnya dia melepaskan tembakannya. Anak panah itu melesat ke papan, mengenai sasaran. Ternyata dia terpukau oleh bakatnya sampai-sampai dia mengira dirinya lah yang terpilih. Namun, dengan betapa pegalnya tangannya, Seong Ho menyadari bahwa kelemahan sebenarnya adalah kekuatannya. Itulah sebabnya dia ingin fokus berolahraga, dan meningkatkan daya tahan fisiknya. Setelah persiapan dasar selesai, dia akan segera beralih ke langkah berikutnya. Dia perlu mengurus dua hal. Yang pertama adalah menyusun cara untuk memburu monster dengan benar. Yang kedua adalah membangun markas di mana dia bisa menyimpan persediaan tanpa rasa khawatir. Namun, saat ini,
Dia tidak punya senjata dan sama sekali tidak punya persediaan. Karena semuanya sedang dalam proses pengiriman. Sampai saat itu, dia berburu apel emas dan sangat beruntung karena terus menemukannya. Setelah menandai beberapa tempat, dia melatih dirinya untuk bersiap menghadapi kiamat yang akan datang. Persiapan awalnya inilah yang menjadi alasan dia bisa bertahan hidup begitu lama di Sura. Melihat sekeliling, Xiang Ho menemukan kotoran goblin. Dia memang sengaja mencarinya untuk tujuan yang sederhana. Soal goblin, mereka suka bertindak dalam kelompok. Fakta bahwa hanya ada satu kotoran di tanah, dan ini benar-benar kotoran sungguhan, memberitahunya bahwa ada satu goblin di sekitar sini. Sang inspektur kotoran profesional berinteraksi dengan kotoran itu, dan menilai bahwa goblin itu pastilah orang buangan. Seong Ho tahu orang ini akan menjadi tiket emasnya. Dia harus memburunya sebaik mungkin. Menjelang malam, pencariannya terhadap goblin penyendiri itu berlanjut. Dia mendengar serigala di dekatnya, yang menandakan bahwa dia semakin dekat ke lembah. Dan kemudian dia melihat goblin yang sama yang dicarinya. Seong Ho bersembunyi di balik pohon, tetapi dia bisa melihat bahwa makhluk ini terlihat identik dengan makhluk-makhluk di dalam game. Nah, goblin seharusnya adalah monster tingkat terendah. Senjata mereka hanyalah tombak dan panah beracun. Mereka terkenal suka memutilasi dan menyiksa lawan-lawannya. Itulah alasan sebenarnya jagoan kita memilih senjata jarak jauh, yaitu busur, sebagai pilihan pertamanya. Dari kelihatannya, goblin itu sudah tua dan dalam kondisi yang buruk. Goblin itu tidak punya senjata apapun, jadi Song Ho langsung menyiapkan busurnya. Dia tahu jika dia bisa tetap tenang, dia akan membunuh makhluk ini. Saat busur dilepaskan, anak panah melesat menembus lengan goblin itu. Seong Ho mengincar kepalanya, tapi dia senang dengan hasilnya. Memanfaatkan keuntungan ini, dia mencoba melepaskan tembakan kedua, tetapi goblin itu melempar batu begitu keras hingga senjatanya terlepas dari tangannya. Seong Ho menyadari bahwa dia berhadapan dengan goblin yang dewasa dan berpengalaman. Keduanya menyiapkan pisau mereka untuk pertarungan jarak dekat. Pertarungan pamungkas antara Sung Jinwo dan Beru pun dimulai. Sial, tunggu, salah cerita. Seong Ho menyiapkan pisaunya dan mencoba menebas sisi goblin itu. Goblin yang berpengalaman itu menghindar dan memukul tempurung lutut jagoan kita dengan sangat keras, membuat pertarungan beralih ke tanah. Seong Ho menerjang goblin itu, memaksa nya telentang. Di sini, dia punya keuntungan yang jelas. Seong Ho mengambil pisaunya dan menancapkannya dalam-dalam ke dada makhluk itu, menyebabkan nya berteriak kesakitan. Akhirnya, cahaya dari matanya memudar, pembunuhan pertama telah berhasil, dan Seong Ho mendapatkan 2 poin karenanya. Dia bahkan tidak percaya bahwa dia berhasil melakukannya. Sambil mengamati sekelilingnya, dia menemukan bubuk guaca dan minyak sayur di dekatnya. Di dalam game, menggabungkan bahan-bahan ini akan menghasilkan salep, tapi pertama-tama, dia harus segera menguburnya. Terlalu berbahaya membiarkan goblin ini membusuk di luar karena kelompoknya bisa menemukannya dan memburu Seong Ho karenanya. Membiarkannya membusuk juga bukan ide yang bagus, karena ia akan berubah menjadi sesuatu yang disebut bone creeper. Jong Ho menemukan sepasang ikan trout merah di dekatnya. Jantung Jong Ho berdebar kencang saat dia menyadari dia dalam masalah besar begitu dia mengalihkan pandangannya. Dia menemukan monster burung hantu paling menyeramkan yang sedang menatapnya. Sebelum segmen ini, kita kembali ke saat Seong Ho bermain game ketika dia masih menjadi pemain. Selama siaran langsungnya, dia mengumpulkan banyak sekali wawasan materi untuk game tersebut. Beberapa anggota obrolannya menyumbangkan uang, hanya agar dia bisa langsung membahas hal-hal penting. Seong Ho membahasnya sampai tuntas dan menjelaskan pengalamannya dengan goblin dan kobold terakhir kali. Menghindari bone creeper juga penting, tetapi hutan ini adalah rumah bagi 2 makhluk paling berbahaya di dalam game. Mereka adalah manusia serigala dan beruang burung hantu. Beruang burung hantu adalah makhluk teritorial, yang berarti keberadaan mereka menciptakan keharmonisan dalam ekosistem monster. Mengingat era streaming, Seong Ho menemukan kehangatan di hatinya. Ada satu orang ini, Bull Sangman, yang selalu ikut senang untuknya. Yang lainnya santai dan sedikit aneh, seperti pria aneh yang menggonggong yang tidak bisa berhenti mengetik. Menggonggong di obrolan entah kenapa. Anehnya, Seong Ho bertanya-tanya mengapa dia teringat kenangan sebahagia itu. Apakah karena dia sedang menatap inkarnasi dari kengerian sejati di hadapannya, makhluk yang akan mengakhiri hidupnya? Seong Ho menolak untuk menerima kenyataan. Seolah-olah kenangan itu menyuruhnya untuk berkonsentrasi. Dia menggunakan setiap momen yang ada untuk memikirkan sebuah rencana. Dia sudah tahu bahwa beruang burung hantu sangatlah ganas dan akan mencabik-cabik apapun di depan mereka. Fakta bahwa makhluk itu hanya diam saja menyiratkan bahwa ia tidak terlalu lapar. Tapi hal yang lebih penting yang membuatnya jengkel saat ini adalah mereka telah menyerbu wilayah ikan trout merah. Dengan mempertimbangkan semua faktor penting ini, Seong Ho menyadari
bahwa kemungkinan hanya ada satu cara baginya untuk melarikan diri dari situasi mengerikan ini. Sambil bersiap-siap, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa di dalam kepalanya dia masih Kimbab Joa, meskipun tubuhnya adalah fisik rendahan Kang Xiangho. Sambil menggertakkan giginya, dia menantang monster itu untuk menghadapinya. Sebuah deklarasi terakhir dari keinginannya untuk bertahan hidup. Makhluk itu menatapnya tajam, memulai serangan pertamanya yang mengerikan. Owlbear sangat hebat dalam berburu di malam hari. Tapi kelemahan utamanya adalah sinar matahari langsung. Setelah menghafal polanya di dalam game, Seongho tahu bahwa dia hanya perlu mengeksekusi rencananya untuk menyelamatkan hidupnya. Menyesuaikan waktu dengan serangan monster itu, Seongho dengan sangat baik menghindari tebasan itu dan, pada saat yang sama, memikirkan cara untuk menciptakan semacam efek cahaya untuk menakuti monster itu. Melaju dengan cepat, dia berlari menaiki lengan besar makhluk itu sebelum akhirnya mengeluarkan senter dan menyilaukan matanya dari jarak dekat. Efek ini sangat traumatis bahkan untuk predator seperti beruang burung hantu sehingga ia benar-benar buta. Adegan berikutnya beralih ke tokoh kita yang terbaring lemas di tempat tidur saat alarmnya berbunyi. Dia tahu dia harus bangun, meskipun tubuhnya sakit luar biasa setelah kejadian semalam. Seongho pingsan tepat setelah kembali ke rumah. Ingatan terakhirnya adalah dia berlari menyelamatkan diri setelah membutakan monster itu. Sialnya, dia bertemu dengan beruang burung hantu tepat setelah menghadapi goblin. Dia tidak mau berurusan dengan hal sialan itu lagi dan mencoba bangun untuk makan sesuatu. Dia langsung terjatuh ke lantai dengan suara gedebuk, menyadari bahwa kakinya terasa remuk setelah lari-larian itu. Untungnya, dia masih punya apel emas dari dunia lain itu. Seongho mengambil satu dan menggigitnya, langsung memulihkan staminanya berkat efeknya. Akhirnya, dia merasa lebih hidup dari sebelumnya, bertanya-tanya, apakah sekarang dia harus mengisi perutnya dengan benar. Tapi setelah merapikan diri, dia malah bertemu lagi dengan Temu Cahine. Dia datang ke sini untuk makan di restoran yang berbeda, dan kebetulan bertemu dengannya. Seongho tidak sedang mencari teman, tapi dia duduk di sini karena suka punya teman makan. Mekyong buru-buru bertanya padanya apakah dia sudah mencoba membuka jendela status. Sikap antusiasnya membuat Seongho sadar bahwa ini pasti topik yang ingin dia bicarakan terakhir kali. Yang dia urungkan, Mekyong menunjukkan berita kepadanya dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Beberapa pemain yang telah bangkit, benar-benar menggunakan kekuatan mereka untuk mencuri uang dari orang lain. Seongho sedikit terkejut dengan kepercayaan dirinya untuk menanyakan hal seperti itu secara langsung. Dia menjawabnya dengan berbohong, dan mengatakan bahwa tidak ada yang muncul. Masalahnya, Seongho merasa dia melakukan hal yang benar dengan membuat orang lain tidak tahu tentang statusnya. Pertama-tama, bakatnya bersifat strategis dan tidak berfokus pada pertempuran, itu adalah sesuatu yang bisa dia manfaatkan sebaik-baiknya daripada membaginya dengan orang lain saat ini. Bahkan keselamatan pribadinya tidak terjamin jika dia akhirnya membuka kartunya kepada wanita berbaju merah itu. Yang dalam kasus ini adalah dia, maka segalanya bisa berakhir buruk baginya. Itu adalah langkah yang cerdas. Namun, pria itu penasaran kenapa Mekyong begitu tertarik bertanya tentang kebangkitan. Lalu datanglah kejutan darinya. Dia ragu-ragu dan bahkan mengaku telah berbohong. Seongho menganggap dia punya niat baik, dan bahkan meyakinkannya bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Dia menyemangatinya bahwa masih ada waktu, dan pulang tak lama setelah percakapan mereka. Akhirnya, paket pesanannya tiba. Barang-barang yang dia pesan sudah datang, dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang persediaan. Dia memindahkan barang-barangnya ke atap dan hanya menyimpan barang-barang penting di lantai 2. Selama persiapan, dia memilih banyak sekali item yang diperlukan untuk misi hari ini, seperti masker gas, pakaian, dan peralatan lain untuk misinya yang akan datang. Pemuda kita ini berniat mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan tempat persembunyian. Sangat penting baginya untuk membangun markas, itulah gunanya kapak itu. Setelah melewati portal, Seongho menemukan petunjuk pertamanya dalam mencari tempat persembunyian. Dia tidak sengaja menemukan gua goblin saat mencari goblin tua itu. Mengingat lokasinya, dia pergi ke sana, tempat yang sama persis dan menemukannya. Tempat itu cukup nyaman untuk bersembunyi, sangat sempurna untuk rencananya. Namun, pertama-tama, dia perlu memastikan jenis monster apa yang tinggal di sini. Seongho mengamati lingkungan sekitar dan menemukan jejak kaki kecil para kobold yang lewat. Ini sebenarnya penemuan yang patut dirayakan, karena makhluk-makhluk ini sama sekali tidak merepotkan. Seongho memang sudah datang ke sini dengan rencana untuk melawan monster level rendah, jadi dia tidak perlu khawatir. Masalahnya, kobold adalah makhluk nokturnal. Mereka saat ini sedang tidur, jadi rencana pemuda kita adalah membuat mereka mati lemas di dalam. Pertama, dia mengumpulkan banyak kayu bakar dengan memotong beberapa dahan. Setelah itu, dia meletakkan tumpukan kayu itu di pintu masuk.
Ide berikutnya adalah menyiramkan bensin ke seluruh kayu itu. Seong-ho berpikir dia akan menyelesaikan misi ini tanpa masalah, karena yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyalakan api. Tapi kemudian dia terkejut mendengar suara mereka. Mereka terbangun dari tidur dan langsung menatap mangsa mereka berikutnya. Seong-ho menyapa mereka dengan lembut. Sebelum mengayunkan kapaknya dan maju beraksi, dalam satu ayunan sederhana, dia menebas leher kedua monster itu, membunuh mereka seketika. Alasan mereka tumbang dengan mudah adalah karena rasa kantuk dari sebelumnya. Berkat pembunuhan beruntun ini, sistem memberinya kenaikan level dan 4 poin. Selanjutnya, Seong-ho melemparkan korek api ke kayu bakar. Tak lama kemudian, asap mulai masuk ke dalam. Dalam game Sura, monster level rendah punya satu kelemahan yang mencolok. Mereka rentan terhadap hal-hal baru, dan ini adalah salah satunya. Pemuda kita menunggu di luar dengan masker gas. Meskipun dia bisa saja mencoba membakar mereka secara langsung, metode ini jauh lebih efektif untuk proses pembersihan. Para kobold yang sedang tertidur, terbangun dengan panik dan berlari keluar untuk menyelamatkan diri. Seong-ho sengaja memilih strategi ini untuk melemahkan tubuh mereka dan menciptakan kebingungan di tengah pelarian mereka. Saat mereka melangkah keluar, tujuannya adalah memanfaatkan kondisi mereka yang lemah untuk membunuh mereka sekaligus, meskipun dia mengira setidaknya 5 dari mereka akan keluar. Seong-ho terkejut karena hanya 4 yang keluar. Ini berbeda dari kelompok mereka yang biasanya berjumlah 7. Mengincar salah satu kobold, Seong-ho membantainya sampai mati, menyatakan bahwa sekarang hanya tersisa 3. 3 yang tersisa berlari ke arahnya, melakukan serangan sebisanya. Tapi pemuda kita sudah siap dengan kapaknya. Pria ini mengayunkan senjata itu bagai pukulan telak dan menjatuhkan mereka. Kobold lain mencoba menyerang, tapi semprotan kentut kematian yang dahsyat membutakannya dari jarak dekat. Bahkan sebelum sempat melakukan apa-apa, Seong-ho membantu memenggal kepalanya. Tinggal satu lagi yang terakhir, pemuda kita menatap pemimpin mereka, yang gelisah ketakutan. Dia telah menjadi pemburu dan menyatakan akhir riwayat mereka, berjanji akan memanfaatkan tempat persembunyian mereka dengan baik. Pertumpahan darah akhirnya berakhir, dengan Seong-ho yang kelelahan di tanah. Kekurangan staminanya adalah kelemahan terbesarnya saat ini. Meskipun mereka mudah dikalahkan, statistik sistem, yang menarik, tidak berbeda dari di dalam game, bahkan bagian debuff dari kondisi kelelahan. Poin status yang tidak bertambah setelah naik level juga sama. Tetap saja, naik level pada akhirnya akan membuka item toko untuknya, jadi itu sudah cukup bagus. Saat ini, hal yang paling menguntungkan adalah dia bisa menggunakan ruang pribadinya sendiri, tapi sebesar apapun keinginan pemuda kita untuk memiliki lingkungan yang bersih di dalam, dia merasa kecewa dengan kekacauan yang dibuat para kobold. Dengan tempat persembunyian yang telah diamankan, operasi pembersihan pun dimulai. Pria ini harus membersihkan begitu banyak kotoran goblin sampai dia muak. Membersihkan sebanyak itu terasa sangat menyebalkan, terutama setelah menyelesaikan pertarungan yang sesungguhnya. Seong-ho mengutuk makhluk-makhluk sialan itu karena hidup di tumpukan sampah. Namun, dia tidak perlu khawatir lagi. Dengan markas baru, Seong-ho kembali ke dunianya setiap kali dia perlu membuang sampah. Itu adalah sebuah keuntungan, tapi tetap saja butuh waktu sangat lama baginya untuk membersihkan satu hal yang paling mengejutkannya adalah menemukan betapa mudahnya menggunakan item antar dimensi. Jadi dia menggunakan pipa dari satu sisi dan mengaktifkannya di sisi lain. Bahkan mengejutkan dirinya sendiri dengan betapa baiknya itu bekerja. Setelah berjam-jam berusaha, tempat itu sekarang berkilauan karena bersih. Selanjutnya, dia perlu membersihkan noda darah dan mengerjakan pengecoran beton agar menyimpan barang lebih mudah. Dia memikirkan kerumitan adukan semen dan penggunaan panel sandwich, tapi satu hal baik tentang gua sialan ini adalah gua ini penuh dengan batu bercahaya dan batu pemicu api. Ini adalah batu untuk pemula di dalam game, tapi tempat ini penuh dengan batu-batu itu, jadi itu bagus. Seong-ho sekarang punya alasan untuk mengurus tempat ini dengan benar. Setelah konstruksi, keesokan harinya, dia hampir mati kelelahan. Dia bekerja sangat keras setiap hari sampai seluruh tubuhnya terasa sakit. Memeriksa lengannya, dia terkejut dengan beberapa luka yang dideritanya. Barang-barang yang dikumpulkannya dari dunia lain tergeletak di sisi meja. Seong-ho bertanya-tanya apakah dia harus membuat salep dengan memanfaatkan kesempatan ini. Caranya cukup sederhana, masukkan bubuk guaca dan sayuran dengan perbandingan yang sama. Lalu aduk sebentar, dan jadilah salep tingkat rendah untuk penyembuhan dasar, berkat latar belakang memasak si jagoan kita. Sang koki lebih mudah membuatnya, hanya dengan mengoleskan salep di lengannya terasa seperti sebuah kemajuan, namun, Seong-ho merasa resah. Dengan kesadaran bahwa dia mungkin harus membuatnya berulang kali. Dia merenungkan ide untuk menaikkan statusnya dengan berfokus pada hal-hal mendasar, tapi kemudian, lagi-lagi, dia sangat mempertaruhkan nyawanya sehingga dia bahkan bisa mati sebelum kiamat sialan itu tiba. Meskipun itu akan sangat lucu,
Seong Ho tidak mau mengambil risiko itu dan berpikir untuk menggunakan senjata yang lebih praktis seperti pistol. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya, pasti ada sesuatu yang bisa dia gunakan. Terpisah dari alur cerita utama game, ada latar belakang ceritanya, tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah latar belakang cerita itu akan berlaku pada kiamat yang akan datang? Memanfaatkan informasi itu, Seong Ho mengingat-ingat kembali, berharap peristiwa dari latar belakang cerita itu terjadi, karena itu akan menguntungkannya dengan cara yang tak terbayangkan. Dengan rencana baru yang dibuat, pria ini naik ke atap untuk mengambil bahan bangunan yang dia pesan. Membuka gerbang portal, jagoan kita mulai melemparkan karung-karung ini ke sisi lain satu persatu. Setelah itu, dia pergi mengambil beberapa barang lain, lalu turun ke lantai 1. Di sini, dia hendak memindahkan tumpukan paket ketika tiba-tiba gadis yang sama muncul lagi. Seong Ho mulai bertanya-tanya apakah gadis itu menjadi terlalu akrab dengannya. Pada titik ini, dia mengatakannya langsung di depan wajah gadis itu, yang membuatnya malu. Dia meyakinkannya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan renovasi, dan gadis itu percaya dia mengatakan yang sebenarnya. Yang mengejutkannya adalah dia belum datang untuk potong rambut rutinnya setiap 3 bulan. Seong Ho ingat, ya, dan juga mengerti bahwa potong rambut diperlukan untuk eksplorasi yang akan datang. Jadi dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan pergi ke tokonya. Di sini, dia terlihat seperti Moisture Wantikal versi Korea. Dia menyuruhnya untuk mencukur habis rambutnya, memulai era Sigma dengan rambut cepat. Terkejut, dia memutuskan untuk memenuhi permintaannya. Yang membuatnya penasaran adalah bagaimana bahu Seong Ho menjadi lebih lebar. Maksudku, jujur saja, tidak ada gadis yang akan benar-benar mengatakan itu. Dia memberitahunya bahwa dia sedang berolahraga, sementara Mikyong berbicara tentang jendela status yang berhubungan dengan game Survival Life. Awakeners adalah orang-orang yang telah memainkan game itu setidaknya 1 kali. Selama ini, Seong Ho berpura-pura bodoh dan menyetujui segalanya, tapi dia juga dengan penasaran bertanya tentang sumber informasinya. Tiba-tiba, seorang pria bertato masuk ke toko, mengungkapkan bahwa dia di sini untuk info baru. Lucunya, pria ini ternyata pernah melawan Seong Ho di masa lalu, tapi hanya dalam kompetisi menyanyi. Jagoan kita kesal, karena badut ini ternyata adalah sumber informasinya. Si rambut pirang memberitahunya bahwa seseorang telah menghapus siaran langsungnya dan hanya menyimpan informasi untuk dirinya sendiri. Ini adalah momen yang canggung, karena pria ini bahkan mengumumkan bahwa dia mencoba untuk melacak lokasi asli pemain itu. Seong Ho sangat penasaran dengan orang misterius ini. In-han menyebut nama Kim Bob Joa, yang merupakan nama pengguna Seong Ho. Ini sudah memperumit keadaan, karena sekarang jagoan kita tahu bahwa orang-orang benar-benar di luar sana memburunya. In-han memaksa nona muda itu untuk berani dan bergabung dengan tim mereka. Seong Ho berpikir seluruh situasi ini konyol. Satu-satunya alasan dia menghapus video itu hanyalah karena dia kecewa. Dia tidak pernah punya waktu untuk memikirkan keuntungan pribadi. Pokoknya, brengsek ini adalah seorang sok tahu yang suka omong besar. Dia bahkan memaki Seong Ho karena meninggalkan semua orang tanpa mengumumkan informasi streamingnya, tanpa tahu bahwa orang yang sama yang sedang dia buru sedang duduk di depannya. Seong Ho bertanya-tanya apakah reaksi komunitasnya juga sama. Ini membuatnya berpikir apakah dia harus benar-benar mengubah haluan dan membagikan informasi. Seong Ho secara pribadi bangkit untuk menghadapi In-hak, memarahinya karena merusak suasana potong rambutnya. In-hak mencoba berlagak jagoan di depan Seong Ho, tetapi Seong Ho menatap si cebol itu dengan tatapan membunuh, menyuruhnya untuk segera enyah kecuali dia ingin dipermalukan lagi. Merasa terintimidasi, brengsek itu keluar dari toko saat wanita itu mengucapkan selamat tinggal. Mikyong merasa lega, setelah sebelumnya terlihat tertekan. Seong Ho meminta nomor teleponnya, hanya karena dia pikir pria itu benar-benar badut yang bisa mengancam nyawanya. Kembali di rumah, Seong Ho terlihat seperti model dengan penampilan barunya. Pertama, dia fokus pada nama penggunanya dan memutuskan untuk mencari informasi di forum. Apa yang dia temukan sangat mengkhawatirkan. Seluruh forum dibanjiri dengan kutukan dan makian yang ditujukan padanya. Dia menerima kebencian tanpa henti sampai akhirnya dia menemukan nama pengguna In-hak. Si badut itu bahkan menggunakan nama panggilan meskipun verifikasi penuhnya bisa diakses di situs web. Seluruh halamannya dibanjiri dengan komentar negatif tentang Seong Ho. Benar-benar seorang pembenci sejati di dunia maya, jiwa dan raga. Seong Ho mematikan komputernya, tahu bahwa itu adalah satu-satunya reaksi yang pantas. Dia tidak terpengaruh secara mental, hanya kecewa, tetapi kemudian otaknya merasakan ketenangan yang aneh saat dia memerintahkan portal. Dia menghabiskan 2 hari berikutnya untuk menyempurnakan tempat persembunyiannya, mengerjakan penambangan dan konstruksi. Beliau membantunya, dan kemudian dia menyebarkan adukan semen dengan air, meratakannya dengan mulus. Setiap hari setelah pekerjaan selesai, dia keluar, menunggu adukan semen mengering.
Selama saat itu, dia menatap bulan yang sepi. Tiba-tiba, Seong Ho menyadari bahwa dia harus menanggapi ketidakadilan dan tingkat kekejaman ini. Dia bukanlah seorang pahlawan, dan dia tidak mencari tujuan muluk dalam hidup. Tujuan utamanya adalah bertahan hidup, hanya itu yang penting. Saat dia sedang membulatkan tekadnya, dia berbalik dan mendapati dirinya ketakutan. Ada bonek Reaper yang mendekatinya dengan suara berderak. Seong Ho sudah sangat kesal, jadi dia akhirnya menemukan target untuk melampiaskan amarahnya. Sebuah ledakan keras menyusul, menelan segalanya dalam api. Saat Seong Ho bangun, tubuhnya penuh dengan goresan. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi kemudian dia teringat penampakan Bone Creeper itu. Satu hal yang membingungkan pikirannya adalah bagaimana dia bisa selamat dari ledakan jarak dekat. Tapi itu juga ada jawabannya. Tepat setelah dia melihat Bone Creeper, Seong Ho sudah tahu makhluk sialan itu akan meledak berkeping-keping, jadi dia langsung lari, tetapi ledakannya masih berhasil mengenainya, menghantamnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuatnya pingsan tapi tidak mati. Namun, gerakan kecil tadi juga ada harganya. Sisi kanan tubuh Seong Ho penuh dengan serpihan yang menusuk. Mengumpulkan sisa kekuatannya, dia memanggil jendela status untuk membantu. Statistik sistemnya menurun karena kondisinya saat ini. Tapi berkat kehancuran makhluk itu, dia mendapatkan poin karena telah mengalahkannya. Sakit kepala yang berdenyut mulai mengambil alih, membebani indera Seong Ho. Menggunakan sisa tenaganya, dia memerintahkan, buka portal. Di adegan berikutnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengobati lukanya. Ini termasuk mengeluarkan serpihan tulang dari makhluk itu. Serpihan itu sangat menyakitkan saat dikeluarkan, dan rasanya sakit sekali. Salepnya bekerja dengan sangat baik, membantunya menghentikan pendarahan. Setelah memeriksa kondisinya setelah membalut lukanya, Seong Ho akhirnya pingsan. Itu adalah batas kemampuannya untuk hari itu. Keesokan paginya, fajar menyingsing dan Seong Ho sudah bangun. Dia berpikir dia bisa mati kapan saja. Kekhawatiran utamanya adalah memeriksa apakah lukanya sudah sembuh. Jadi, dia membuka jendela status. Sistemnya sepertinya mengatakan dia baik-baik saja, jadi itu bagus. Dia bangkit dan merenungkan pertanyaan tentang bagaimana si kepala tulang sialan itu bisa menemukannya. Pertama-tama, hutan ini sangat luas, jadi tidak aneh bagi para makhluk untuk keluar dari persembunyian seperti itu. Tiba-tiba, ini menyadarkannya untuk lebih fokus mengasah statistik persepsinya, yang akan meningkatkan kemampuan deteksinya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan stat seperti itu di dalam game adalah dengan menggunakan poin stat. Tentu saja, ini didapatkan dari pengalaman berburu atau eksplorasi. Satu cara lain untuk meningkatkan stat adalah dengan menggunakan peralatan atau senjata yang memperkuat penggunanya. Satu-satunya masalah, Sora adalah game sialan yang payah dan tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bahkan untuk mendapatkan item stat sederhana, seseorang harus menghadapi monster berbahaya yang levelnya jauh lebih tinggi dari levelmu sendiri. Ini berarti harus melawan monster-monster mengerikan hanya untuk sebuah senjata. Setelah mengalahkan monster, skill juga bisa terbuka. Monster level tinggi terutama akan menjatuhkannya berdasarkan kondisi tertentu, kecuali tidak semua skill cocok untuk setiap pemain, jadi sekarang Seong Ho memikirkan sebuah cara yang pasti baginya untuk mendapatkan item peningkat stat. Dia memutuskan untuk memutar ulang rekaman ke cerita latar belakang yang dia kunjungi di dalam game. Cerita-cerita seperti itu terjadi sebelum asteroid jatuh ke bumi. Ini berarti mengunjungi tempat-tempat seperti itu bisa memberimu item spesial bahkan sebelum kiamat datang. Tapi itu hanya sebuah teori game, paham, kan? Seong Ho tahu bahwa dia juga harus melawan monster yang lebih kuat untuk hal itu. Dia menghabiskan beberapa jam berikutnya hanya untuk membaca informasi masa lalu dan mempelajari tentang 3 lokasi penting di mana cerita latar belakang terjadi. Kapal Rusia, Hobgoblin, dan satu lagi, insiden Ork Gunung Jerry. Yang tercepat dari semuanya, menurut rekaman, Ork itu ditemukan pada tanggal 26. Jadi dia harus berangkat pada tanggal 25 untuk menemukannya lebih awal. Dengan misi berikutnya di depan mata, jagoan kita mengambil ponselnya dan menyadari bahwa Mikyong meneleponnya larut malam. Di adegan berikutnya, mereka berdua berada di sebuah kafe. Dia menanyakan kondisinya, mempertanyakan mengapa dia memilih memakai kemeja lengan panjang di musim panas. Si abang harus menyembunyikan lukanya dan menyadari bahwa wanita ini jauh lebih jeli dari kelihatannya. Dia pikir Seong Ho terganggu oleh insiden di toko, tapi Seong Ho menyangkal hal seperti itu. Dia senang mendengarnya, mengungkapkan betapa takutnya dia. Seong Ho mengingatkan dia tentang musim dingin yang lalu, di mana pria ini menyebabkan masalah dengan menggunakan truk derek yang dimodifikasi secara ilegal. Lalu dia mulai melawan orang-orang lemah. Singkat cerita, dia adalah manusia brengsek. Mikyong terkejut mendengar berita ini, karena sebelumnya tidak punya informasi tentang pria ini, tapi jagoan kita memohon padanya untuk menjauhinya.
Seong Ho kemudian langsung menanyakan alasan dia mengajaknya keluar. Wanita muda yang manis itu berbisik di telinganya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah seorang awakened. Seong Ho tidak tahu mengapa dia mengungkapkan informasi sensitif seperti itu. Berpura-pura secara alami, dia bertingkah cemburu karena tidak mendapatkan keberuntungan yang sama. Dia merasa bersalah karena telah berbohong padanya, tapi Seong Ho meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Mengakhiri pertemuan mereka, dia bangkit untuk pergi. Seong Ho senang dipercayai dengan informasi itu, dan mengakui bahwa dia merasa lebih baik karena kata-katanya. Sebelum pergi, dia meninggalkan sedikit petunjuk dengan menyatakan minatnya pada game Survival Life, dengan niat penuh untuk mempelajari game itu. Sekarang, saat kembali ke rumah, Seong Ho mengakui bahwa dia benar-benar merasa senang menemukan orang-orang seperti dia dengan karakter yang baik. Dia memeriksa toko-toko, dan akhirnya membeli drone-drone super keren, dan bahkan mobil sewaan untuk navigasi. Lalu dia langsung menuju tempat tidurnya untuk memulihkan diri untuk hari berikutnya. Keesokan harinya pun tiba. Begitu fajar menyingsing, dia mulai membuat bahan untuk berburu para orcs di markasnya. Dia menghancurkan dan memurnikan batu penyala. Batu-batu itu harus ditangani dengan tepat, jika tidak mereka akan menyala dengan pukulan yang salah. Selanjutnya, dia mengalihkan perhatiannya pada batu bercahaya. Menambangnya akan membutakanmu dengan cahayanya, tapi itu bagus, jadi dia terus melakukannya. Setelah menggiling keduanya, dia membuat bubuk dari mereka. Ini menyelesaikan persiapannya untuk misi. Selanjutnya, dia menuangkan gula, bensin, dan pelarut organik. Bahan terakhir adalah zat pengeras, agar batu penyala menjadi padat. Berkat gerbang dimensinya yang memiliki koordinat fleksibel, dia bisa dengan mudah menyiapkan meja tanpa kesulitan. Sebelum pergi, dia memasukkan semua barang bawaannya ke dalam mobil sewaannya, puas dengan pembeliannya. Dengan barang-barang yang sudah aman, Seong Ho mengemudi menuju Gunung Jerry untuk membunuh para orc. Dia tiba di tempat parkir perkemahan Yung Sanri sebelum jam 12 malam, menghabiskan sisa waktunya untuk latihan imajinasi dan menjaga peralatannya tetap aman. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, dia memulai pencarian skala penuhnya. 2 jam kemudian, hujan semakin deras. Dan kabut yang tercipta oleh hujan membuatnya sulit untuk melihat ke depan. Dia bertanya-tanya dari mana para orc keluar dari dalam tanah karena dia sudah melihat-lihat di sekitar area perkemahan. Dia berpikir bahwa fenomena pertanda tidak terjadi di kehidupan nyata, tapi tiba-tiba pikirannya terpotong oleh sebuah auman yang keras. Panik, dia melihat ke belakang ke arah asal suara itu. Itu adalah sosok gelap dan bayangan yang mendekatinya. Pria kita menyadari itu adalah seekor orke, dan bukan ork biasa. Itu adalah subspesies ork merah, yang berarti drop skill sudah dijamin. Kang Seong Ho mencoba menenangkan dirinya, sambil menyalakan sebuah petasan. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, dia pasti bisa menangkapnya. Metode yang dia pikirkan untuk menghadapi ork itu sederhana. Langkah pertama adalah memanfaatkan agresi si ork untuk memancing agronya. Saat ork itu teralihkan oleh nyala petasan dan mulai menyerangnya dengan kapak, itulah saatnya untuk mengambil kesempatan, membidik si ork, dan langsung membuka portal lalu segera mengambil dan menyalakan sebuah flashbang. Karena cahaya yang intens, akan butuh sekitar 20 detik bagi ork itu untuk mengembalikan penglihatannya. Ini menciptakan sebuah pacuan dengan waktu, lalu hancurkan otot-otot ork itu, yang telah melemah karena efek status untuk benar-benar membuat pergerakannya menurun drastis. Ork itu berteriak karena marah dan menggunakan kapaknya untuk menyerang pahlawan kita untuk menghancurkannya, tapi dengan cepat pria kita menunduk saat kapak itu hampir mengenainya, menghindari serangan itu. Lalu dia mengambil pisaunya, dan menusuk kaki ork itu. Saat kaki ork itu tertusuk, ia berteriak kesakitan dan jatuh berlutut. Ketika tinggi mata si ork dan protagonis kita sejajar, dia akan memasukkan paksa kaleng api yang sudah dibuat ke dalam mulutnya. Begitu kaleng itu masuk, mulut ork itu meledak. Tak lama kemudian, pria kita mulai merayakan kemenangannya. Tiba-tiba, tinju ork itu mendarat di tubuh pria kita, membuatnya terpental ke belakang. Dia bangkit, tahu bahwa seharusnya dia tidak lengah secepat itu. Dia melihat ork itu melangkah ke arahnya dengan tubuh bagian atas terbakar, tapi sepertinya ia tidak akan selamat. Pria kita yakin bahwa dia akan segera menemui ajalnya, dengan dicincang oleh ork itu. Tepat pada saat itu, sistemnya memberitahunya bahwa levelnya telah naik ke level 3, dan dia baru saja mendapatkan 10 poin tambahan. Mendapatkan skill, tekad untuk bertahan hidup, dia bangkit, berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak sanggup menangani ini. Bertanya-tanya di mana item dropnya, saat sebuah cahaya bersinar di pergelangan tangannya, dia melihat ke pergelangan tangannya, dan item drop yang dia dapatkan adalah jam tangan persepsi. Dia mendesah lega, karena akan sangat merepotkan untuk mencari item drop di tengah hujan. Dia melangkah mendekati ork yang mati, kepalanya pusing, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan mayat ini. Dia berpikir dalam hati,
bahwa insiden ork Jurassic berada di bawah embargo. Dia lalu bertanya-tanya apakah mengungkapkan informasi ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, karena situasinya bisa menjadi buruk. Mengingat apa yang dikatakan Mi Kyung kepadanya tentang para Awakenet adalah orang-orang yang pernah memainkan game itu setidaknya sekali. Yang hanya berarti satu hal, pasti ada beberapa ribu orang yang telah menjadi Awakenet, bahkan jika sebagian kecil dari mereka adalah orang-orang seperti Owen Hao. Mereka akan menyebabkan runtuhnya sistem dan hukum demi keuntungan pribadi dan menyebabkan kekacauan meletus. Saat ini, masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa meninggalkan mayat ork ini begitu saja, atau ia akan menjadi bonek Reaper dan mulai mencelakai orang-orang besok. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya, kenapa dia tidak terpikir bahwa dia bisa menjadi zombie, bahkan jika dia seorang Awakenet, dia masih berpotensi menjadi zombie. Jika dia terinfeksi oleh spora, dia tidak bisa memikirkan hal yang benar untuk dilakukan, karena tidak dapat membuat keputusan, dia membuka portal. Sambil memikirkan beberapa orang yang akan selamat. Sudah pasti mayat ini pantas mendapatkan akhir yang layak. Pria kita mulai menggali lubang di tanah agar dia bisa mengubur ork yang baru saja dia bunuh. Dia segera kelelahan dan bertanya-tanya bagaimana dia akan menarik ork itu ke dalam lubang. Skill yang baru ditemukannya, tekad untuk bertahan hidup, aktif, karena terpicu oleh kelelahan untuk segera menyelesaikan tugasnya. Pahlawan kita pun segera mulai menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Tidak punya pilihan selain bekerja secepat yang dia bisa. Lalu dia melemparkan ork itu ke dalam kuburnya, sambil bersyukur atas skill tersebut. Setelah itu, dia membuka portal dan berakhir di dalam sebuah mobil yang sedang bergerak. Efek sampingnya membutuhkan waktu bagi tubuhnya untuk pulih, sebelum dia bisa kembali ke aktivitas normalnya. Keesokan harinya dia bangun dan bertanya-tanya apakah cuaca yang dilihatnya benar sesuai dengan rencananya. Seharusnya dia sudah membuat garis pertahanan. Dia melihat ponselnya bertanya-tanya apakah sisa-sisa ork merah sudah habis semua. Dia berencana untuk tidak memulai apapun hari ini. Ini bukan waktu yang tepat baginya, dan memutuskan untuk melihat barang-barang yang dikirim pagi-pagi sekali. Di dalam kotak itu ada semua senjata yang dia butuhkan, meskipun dia hanya bisa menggunakannya sebagai gada perang Indian. Namun, beberapa barang dari paket itu hilang. Dia mengambil sebuah catatan yang mengatakan bahwa beberapa barang yang dia pesan ilegal untuk dimiliki dan tidak bisa lolos bea cukai. Saat dia sibuk melihat senjata yang didapatnya, dia mendengar mobil van pengiriman lain dan dengan keras menyuruh mereka untuk meninggalkan barang-barangnya di depan pintunya. Pintunya diketuk, membuat pria kita bertanya-tanya mengapa kurir itu tidak mendengarkannya. Dia mencoba mengulanginya lalu membuka gerbang. Itu bukan kurir, itu Mi Kyung. Dia berdiri di sana, menjelaskan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu, dan dia ingin mendiskusikan sesuatu dengannya. Dia memegang tas berisi makanan dan bertanya-tanya, apakah dia mau makan raboki bersamanya. Sekarang hanya tersisa 24 hari sampai kiamat tiba. Pria kita tidak percaya bahwa Mi Kyung akhirnya mengunjungi rumahnya. Dia jelas menjadi gugup, dan tidak bisa berhenti tersipu malu setelah dia menyajikan makanan. Dia menyuruhnya makan sebelum makanannya dingin dan dia mendengarkannya. Mereka segera selesai makan dan dia bertanya apa yang ingin dia bicarakan. Dia langsung ke pokok pembicaraan. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya bahwa dia sedang mencari tahu tentang Sora, jadi dia bisa mendiskusikan beberapa informasi penting tentang itu. Ya, bukan itu yang dipikirkan pria kita akan dia diskusikan. Dia pikir mungkin dia ingin mengajaknya berkencan, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa membicarakan hal-hal tentang kiamat dengannya akan menjadi pilihan terbaik saat ini, karena dia membutuhkan teman yang baik di sekitarnya di masa sulit. Dia dengan cepat mulai membuang sampah sementara pria kita mempersiapkan beberapa hal lagi. Dia mengeluarkan komputernya. Dia bahkan mengungkapkan kepadanya bahwa dia telah bangkit karena mengetahuinya dengan cara lain tidak akan terlalu baik. Dia mulai dengan menjelaskan secara rinci wabah kematian logam dan berkeliling dengan sebuah kelompok yang memiliki lebih dari 6 orang, membuat kelompok itu menjadi sasaran empuk bagi para zombie. Menangkap persepsi tentang hal itu penting untuk bertahan hidup, menjadikannya keterampilan paling penting di antara yang lainnya. Tujuan dari permainan ini adalah untuk bertahan hidup. Saat dia akan menjelaskan lebih jauh, dia menghentikannya. Dia membahas apa yang dikatakan Owen Hao, Kimba Plover mendapat banyak kecaman, jadi mengapa dia tidak membocorkan informasi? Pria kita tidak benar-benar punya jawaban atas pertanyaannya, dan memintanya untuk menebak. Tebakannya adalah setiap orang punya alasan dan keadaan membenarkannya. Lalu pria kita memberitahunya bahwa dia menolak tawarannya untuk bergabung dengannya, dan dia bertanya-tanya mengapa dia melakukan itu. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menunjukkan alasannya. Itu adalah rekaman mereka berbicara tentang menculik seorang gadis, mengingat gadis itu jual mahal. Mendengar semua pembicaraan itu membuatnya marah. Dia menoleh ke Mi Kyung, memberitahunya apa yang pasti akan terungkap saat kiamat tiba, sifat asli orang-orang.
Pahlawan kita menasihatinya untuk tidak mempercayai siapapun, tetapi dia mengejutkannya dengan menyarankan agar mereka membentuk parti bersama. Pria kita mengepalkan tinjunya karena dia tidak bisa begitu saja memberikan jawaban. Salah satu tujuannya adalah mencapai level 10 dan membuka toko sebelum tutorial, yang menciptakan masalah. Di seolah, ada sistem di mana peringkat monster yang muncul kembali berubah sesuai dengan level. Jika dia ikut dengannya, dia pasti akan mati dengan cara yang paling buruk. Dia tertawa gugup, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi zombie. Dia meyakinkan akan baik-baik saja dan menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi ke meja makannya. Dia memamerkan kemampuannya yang disebut blink. Dia hanya perlu menghindarinya jika dia menggigitnya. Dia terkejut dengan keahliannya tetapi memperingatkannya untuk tidak menunjukkannya kepada sembarang orang, tetapi dia berkata dia mempercayainya dengan ceria. Dia menyarankan agar mereka akan menjadi tim yang hebat jika mereka tidak menjadi zombie. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di dekat pohon sambil berpikir betapa mudahnya membuat pagar. Langkah pertama adalah memalut tiang penyangga ke tanah untuk memasangnya. Dia kemudian melilitkan kawat berduri di sekelilingnya dan mengencangkannya. Setelah itu dia memasang inframerah di beberapa tempat dan pekerjaannya selesai. Dia melihat hasil kerjanya, memuji dirinya sendiri dan yakin bahwa dia setidaknya akan mendapatkan 1 poin ketangkasan untuk ini. Jung Ho mulai berjalan kembali, menyelesaikan pekerjaan plesteran dan membuat dinding pertahanan. Dia memutuskan untuk mulai memindahkan paket-paket. Dia selesai memindahkan kotak-kotak itu setelah beberapa saat. Saat dia sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba dia merasa kedinginan dan bersin. Dia menyadari bahwa dunia lain akan dingin, dan sebentar lagi dia harus berlindung di sini, jadi dia perlu memikirkan beberapa tindakan pencegahan. Pahlawan kita melihat ke pintu masuk gua dan memutuskan untuk membangun gerbang di sana, karena tirai saja tidak akan cukup. Dengan setiap langkah, daftar hal yang harus dilakukannya terus bertambah panjang. Dia kemudian mampir ke bengkel kayu untuk produksi dan membeli berbagai macam barang. Dalam perjalanan pulangnya, dia memeriksa tempat-tempat yang akan dia rampok. Selama 5 jam sebelum wabah kematian logam menyebar, saat dia sedang membuat daftar, dia dihentikan oleh Hyung Jun Hyung, yang sudah lama tidak dia temui. Dia adalah seorang direktur gym dan seorang duda yang memiliki seorang putri kecil. Tokoh kita membaca ekspresinya, dan kelihatannya tidak terlalu baik. Hyung tidak terlalu peduli tetapi mulai melihat tubuhnya, yang terlihat mulai kembali bugar. Kemudian tokoh kita bertanya padanya ada apa dengannya, yang dijawabnya betapa jelasnya hal itu. Dia kesal karena dunia akan berakhir. Sang protagonis terkejut karena dia juga tahu tentang itu. Dan Hyung bertanya-tanya apakah protagonis kita percaya akan hal itu. Awalnya, Hyung tidak percaya sampai temannya mulai melayang menggunakan kekuatan super yang dianugerahkan kepadanya. Sang protagonis berbohong bahwa dia belum bangkit, dan pria gym itu menghela napas sedih karena dia juga belum bangkit. Sekarang temannya akan pergi ke stasiun penyiaran untuk mencari uang. Pria gym itu menunjuk tokoh kita untuk duduk di sebelahnya. Dan tokoh kita menyadari bahwa sebentar lagi semua orang akan mengetahui tentang keberadaan orang-orang yang bangkit. Hyung mengalihkan pembicaraan ke sesuatu yang aneh yang terjadi, baku tembak di Yeouido. Seong Ho tidak percaya dengan apa yang didengarnya karena dia tidak menonton berita di pagi hari. Dia memintanya untuk menonton berita, tetapi postingan itu langsung dihapus. Media sekarang sedang dikendalikan. Hyung menjelaskan berita lanjutannya, bagaimana mereka mencoba menutupi berita dengan mengatakan bahwa seorang desertir yang melakukan penembakan itu. Sekarang area baku tembak telah ditutup untuk umum. Hanya tentara dan polisi yang bisa mengunjunginya. Tiba-tiba, tokoh kita bangkit, membuat alasan untuk pergi, dan mulai melarikan diri. Kembali ke rumah, baku tembak terjadi tepat setelah insiden Orc. Semua ini membuatnya berpikir bahwa pemerintah terlibat di dalamnya, karena reaksi mereka membuatnya jelas. Dia membuka sebuah file di komputernya, dan mengklik sebuah video. Tokoh kita terkejut melihat banyak orang mengetahui waktu pasti dari fenomena pendahulu itu. Dia bahkan sudah menyingkirkan Orc itu, tetapi baku tembak terjadi pada saat yang bersamaan. Sambil berpikir keras, dia bertanya-tanya apakah seseorang membocorkan informasi itu kepada pemerintah sejak awal dan mencoba untuk memulai tindakan, dimulai dengan fenomena pendahulu pertama, dan mungkin mereka tidak muncul di depan karena mereka tidak memiliki sifat ofensif. Dia tidak yakin siapa itu, tetapi ada. Pasti seseorang di belakang pemerintah. Seong Ho bertanya-tanya siapa orang itu. Dia menelitinya, dan dia hanya menemukan 3 pemain veteran. Setelah banyak berpikir, dia menyingkirkan sang pencipta, karena mereka melakukan gerakan permainan ini di dunia nyata. Para pencipta game kemungkinan besar adalah penjahatnya. Jika para penjahat didukung oleh pemerintah, mereka tidak akan pernah membiarkannya membunuh Orc itu. Dia membuat sketsa 3 wajah yang merupakan tersangka terbesar. Dia bertanya-tanya apakah itu penyintas nomor 1, dan jika teorinya benar, dia tidak perlu membagikan informasi ini kepada pemerintah sendirian.
Tokoh kita meregangkan punggungnya di kursi, bertanya-tanya apakah penyintas nomor satu adalah orang yang benar-benar dia kenal. Dia merindukan teman-teman veterannya dan memutuskan untuk mempercayai mereka untuk saat ini. Selain itu, berbagi info tetap tidak akan menghentikan bencana yang akan datang, jadi dia tidak akan ikut campur dulu. 2 hari kemudian, pintunya selesai dibuat, dan pantrinya sudah siap. Tempat perlindungan pertama selesai. Dia memutuskan untuk memasang 2 nampan logistik dan kemudian mengebor dinding, tetapi ruang yang tersedia jauh lebih sedikit dari yang dia bayangkan. Pelapisan anti-air di ruang bawah tanah telah selesai, dan dia telah mengerjakannya sedikit demi sedikit. Dia berjalan pergi, sambil berpikir bahwa dia akan menemukan solusinya setelah selesai. Penyembuhan di fase 2, ada tugas penting yang perlu dia lakukan, Citao, membuat peta dengan drone-nya. Saat dia melakukannya dengan set VR terpasang dan drone di udara, dia melihat tempat perlindungan di titik tengah dan mulai menjelajahi sekitarnya. Melalui drone, dia dapat mengetahui tentang ladang salju di barat laut dan lautan di selatan. Lautan itu tidak memiliki monster dan banyak mangsa, jadi dia memutuskan untuk memasang beberapa perangkap untuk menangkap ikan. Dia memeriksa lembah untuk mempelajari ekosistem di sekitar tempat perlindungan. Tiba-tiba, dia melihat tempat di mana dia mengubur beruang burung hantu, tetapi mayatnya hilang. Dia bertanya-tanya apakah si bola bulu besar memakannya. Dia tidak langsung mengambil kesimpulan karena ada banyak jejak kaki di dekatnya, sebagian besar adalah jejak kaki orc, yang membuatnya semakin curiga. Dia mengukur jarak antara lembah dan tempat perlindungan, yang kira-kira 1,5 km, membuat tempat perlindungan itu lebih berbahaya dari yang dia duga. Mengetahui bahwa para goblin ada di dekatnya, dia memutuskan untuk membawa kembali drone ke tempat perlindungan karena dia tidak boleh kehilangannya. Dia berhasil membuat sketsa peta yang bagus dan tahu jenis hewan apa yang ditemukan di hutan. Hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memeriksa semua area itu sendirian, dimulai dari rawa terdekat. Dia ingin melihat apakah bertani memungkinkan. Tiba-tiba, inframerahnya berbunyi, dan dia melangkah keluar, tahu bahwa itu adalah para goblin di sekitar dengan jejak kaki mereka tercetak di tanah. Pemuda kita sudah memikirkannya, jadi ini menciptakan kesempatan yang sempurna baginya. Dia bertanya-tanya apakah ini karena status persepsinya yang baru saja meningkat. Bahkan suara terkecil pun terdengar sangat jelas baginya. Setelah beberapa saat, dia berhasil melihat beberapa goblin tanpa menunjukkan dirinya. Ini menciptakan sudut penyergapan yang sempurna untuknya, dan dia mengeluarkan tombak dan panahnya lalu meluncurkan serangan ke arah kepala goblin. Goblin itu jatuh tewas, dan pemuda kita diserbu oleh goblin lainnya, dan mereka mulai berlari ke arahnya untuk menyerangnya, tetapi dia dengan cepat menyingkirkan mereka seolah-olah mereka mudah dibunuh. Dia membunuh 4 dari mereka, dan kemudian pergi menyerang 4 sisanya. Pemuda kita dikepung oleh mereka, tetapi dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya yang langsung membuat para goblin berlutut. Saat mereka berlutut, protagonis kita mengambil pisaunya dan memenggal kepala mereka. Dia memanfaatkan kelelahan para goblin untuk memenangkan pertempuran ini, bahkan dia sendiri tidak percaya itu berhasil. Sekarang, hari yang tersisa sampai kiamat tiba adalah 21 hari. Saat menggali tanah, pemuda kita merasa lelah, dan tiba-tiba sifatnya terpicu dan tubuhnya kembali penuh efisiensi. Dia menyadari bahwa keahliannya ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Setelah beberapa saat, dia selesai mengubur mayat para goblin. Kemudian dia beralih ke barang jarahan yang dia kumpulkan. Dia pertama-tama mengumpulkan buah guaca, yang sangat membantu dan memulihkan kekuatan. Ada banyak sekali minyak sayur di dalam jarahan, yang membuatnya berpikir mungkin ada panen di dekat sini. Dia melihat ke dalam kantong kepala goblin, dan dia terkejut menemukan seekor katak hidup di dalamnya. Katak itu berwarna biru, membuat pemuda kita bertanya-tanya mengapa mereka membawa katak hidup alih-alih yang mati. Tiba-tiba, katak itu mulai mengeluarkan bau. Dan tak lama kemudian pemuda kita menyadari bahwa itu adalah racun kelumpuhan yang digunakan oleh para goblin. Seketika, pemuda kita memutuskan bahwa dia harus memelihara kata ini apapun yang terjadi. Bukan hanya karena dia menganggap kata itu sangat lucu, tetapi dengan bisa mengekstrak racun, dia akan dapat menciptakan kekebalan racun dengan menyuntikkannya ke dalam tubuhnya. Dengan racun kelumpuhan, berburu juga akan menjadi lebih mudah. Kemudian pemuda kita memutuskan nama untuk kata itu, Jodok, dengan tujuan memberi Jodok banyak makan. Sistem mulai memberitahunya bahwa kata itu sekarang menjadi miliknya. Dia bertanya-tanya apakah ini seperti gimik tersembunyi yang ditambahkan dalam kenyataan. Dia mulai berpikir berlebihan dan menganalisis situasi secara berlebihan. Setelah itu, pemuda kita mulai menjelajah dan membuka gerbang dimensional. Dengan gerbang itu, dia terus bolak-balik, dan akhirnya menyelesaikan reorganisasinya. Setelah itu, dia segera mulai mencari di sekelilingnya dan kemudian menemukan mata air yang tidak sengaja dia lewatkan di drone.
Dia melihat air itu dan menyadari bahwa itu adalah air biasa. Dan tidak ada yang terlalu berbahaya tentangnya. Dia terkejut menemukan tempat persembunyian di dekat tempat perlindungannya dan tepat di belakang mata air. Dia menemukan pohon guaca dan kuncup minyak sayur. Pemuda kita memetik buah guaca dan memanen kuncup minyak sayur dalam jumlah yang cukup. Setelah itu, dia meninggalkan tanda di pohon kemanapun dia pergi agar dia tidak lupa jalan ke tempat ini dan mulai kembali. Di apartemennya, dia memberi makan hewan peliharaan barunya, Jodok. Dia memelihara hewan peliharaannya di apartemen lantai 2 untuk saat ini. Dia tidak bisa meninggalkan Jodok di tempat persembunyian karena dia akan mati. Selain itu, dia juga harus merawat hewan peliharaannya. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Hal yang paling lama adalah membuat salep, dan tidak sengaja membuatnya terlalu banyak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa memberikannya pada Mikyung karena Mikyung juga seorang awakener, jadi dia memutuskan untuk memberikannya pada Hyung di tempatnya. Dia meminum minuman protein dan tokoh kita memberinya salep, membuatnya bertanya-tanya apa itu. Tokoh kita menjelaskan bahwa dia membelinya terlalu banyak, dan salep itu katanya bagus untuk luka. Hyung bercanda bertanya apakah dia sedang mencoba berjualan dan pahlawan kita menyangkalnya. Tetap saja, Hyung berterima kasih padanya untuk salep itu dan karena telah mengiriminya informasi terkait surah. Tapi tokoh kita berterima kasih padanya karena telah memberitahunya tentang insiden penembakan itu. Kemudian, Seong-ho menyadari gym terasa sangat sepi, yang dijelaskan temannya bahwa semua orang pergi untuk membuat rencana, setelah orang dari stasiun penyiaran menyebarkan informasi yang dia ketahui. Jadi sekarang mereka memutuskan untuk membuat markas di sini. Pahlawan kita memperingatkannya bahwa memiliki terlalu banyak orang adalah pertanda bahaya, tapi Hyung tidak mau meninggalkan anggotanya. Dia terlalu setia pada mereka. Lalu, Hyung bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Xiang-ho, dan dia hanya mengabaikannya. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dan Xiang-ho merasa tidak asing dengan suara itu. Dia melihat ke bawah gedung dan melihat Mikyung tergeletak di tanah. Keduanya bergegas menghampirinya, bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia diserang tetapi tidak bisa melihat siapa yang menyerangnya. Hyung langsung pergi memeriksa keluar gedung dan seluruh area, meskipun tokoh kita mencoba menghentikannya untuk keluar saat itu. Sementara itu, tokoh kita tetap bersama Mikyung, dan dia menjelaskan bahwa semua menjadi gelap di depan matanya dan dia tidak bisa memproses apa yang terjadi. Mendengar itu, pahlawan kita merasa merinding, menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia mendesaknya untuk segera menggunakan kemampuannya, Blink. Setiap kali hal seperti itu terjadi, karena mereka sudah mulai bergerak. Dia juga meyakinkan akan segera mengiriminya peralatan bela diri dan mendesaknya untuk benar-benar berhati-hati mulai sekarang. Hanya tersisa 20 hari sampai kiamat tiba. Ada sebuah meme terkenal dari masa lalu, jika 5 orang berkumpul, salah satu dari mereka pasti tidak berguna. Troller ada di mana-mana di dunia, terutama di Surah. Di Surah, ada patch untuk gangguan. Para pengembang menanggapi laporan tetapi tidak menangkap para troller. Di Surah, para troller bergabung dengan tim dan bertingkah seperti pemain normal tetapi setelah itu memancing party ke area yang penuh dengan monster, membuat seluruh tim musnah. Mereka mendekati pemula dengan kebaikan hanya untuk membunuh mereka nanti, dan mencuri barang-barang mereka. Para troll telah melakukan segala macam hal untuk membuat party saling bertarung. Mereka membuat game yang sudah tidak terkenal itu, hancur hanya dalam 1 tahun. Beberapa pengguna turun menjadi 4 karena tim Seong-ho mengurusi troll. Tokoh kita bertanya-tanya mengapa dia menjelaskan semua ini. Lalu merangkum semua yang telah dia temukan sejauh ini. Komunitas Awakener bergabung setelah baku tembak Yuido, mereka tidak hanya memberikan informasi tetapi juga merencanakan siasat. Dia berhenti di tengah kalimat saat mengetahui orang-orang menjual videonya. Selain itu, protagonis kita menjelajahi situs itu lebih jauh. Dia mengetahui bahwa rekan satu timnya, Doa Jisem, adalah seorang troller. Dia terkejut melihat thumbnail video Doa Jisem yang menyatakan tentang di-carry oleh Kim Bap-jo. Sekarang Xiang-ho bertanya-tanya, apakah troller itu mencoba memancing orang dengan video yang diedit? Anehnya, dia bertepuk tangan untuk Doha Jusem, karena Doha Jusem dipuji atas pemikirannya. Dia meregangkan tubuh saat memutuskan untuk berlatih lebih banyak demi menghadapi orang-orang semacam itu. Selama 13 hari berikutnya, setiap kali ada waktu, pahlawan kita terus-menerus mempelajari penggunaan senjata dan teknik yang dapat digunakan dalam pertarungan nyata dari sebuah channel YouTube survival online. Di sisi lain, dalam periode waktu itu, dia melihat monster menyerang, termasuk tempat persembunyian. Ditambah lagi, ada sejumlah strategi dan senjata yang tidak mempertimbangkan penyakit kawat. Oleh karena itu, setelah berlatih selama 13 hari itu, Seong-ho akhirnya bersiap untuk memilih senjata utama. Senjata yang bisa digunakan jika penyakit kawat datang dan juga bagus untuk pertarungan antar manusia serta pemusnahan monster. Dia melihat ke dalam tas peralatannya dan menemukan gada perang Indian, katapel kayu,
manik-manik tanah liat oker, dan kapak batu buatan tangan. Namun, tidak ada satupun yang sesuai dengan kondisinya. Lalu, pada awalnya, protagonis kita memutuskan untuk mencoba katapel. Katapel itu memiliki kegunaan tinggi dalam banyak hal, namun, manik-manik tanah liat oker tidak jelas karena kekuatannya lemah. Selanjutnya, dia memutuskan untuk menggunakan gada perang Indian. Dia berpikir bahwa begitu penyakit kawat dianggap sebagai hal yang pasti terjadi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Cara termudah untuk melenyapkan zombie adalah dengan menghancurkan spora yang hidup di dalam tengkorak dengan senjata tumpul. Dia teringat bahwa senjata pertama yang dia putuskan untuk dibeli setelah mencapai level 10 adalah item jenis senjata tumpul, gada kayu ebony, dan itulah mengapa penting baginya untuk meningkatkan kemahirannya. Tapi sekarang anak itu bertanya-tanya apakah gada perang Indian juga bagus untuk melawan orang. Dia yakin itu masih belum jelas. Karena akan sulit baginya untuk menangani seorang awakener psikis dengan ini. Dia tahu bahwa dalam kehidupan bertahan hidup, membunuh seorang manusia memberikan 50 poin. Sistem pembunuh, yang mengharuskan pertarungan sampai mati dengan pemain terdekat jika terdaftar sebagai pembunuh, mencegah penyalahgunaan pembunuhan pemain. Meskipun akan ada banyak orang yang akan melenyapkan pengguna demi mendapatkan lebih banyak poin, bahkan dengan menanggung kerugian. Sementara itu, dia benar-benar menghancurkan boneka latihan dengan gada perang Indian miliknya. Dia memutuskan untuk menghindari pemain semacam itu sampai dia selesai melakukan farming item dan skill. Setelah berlatih keras, pahlawan kita menyeka keringat dari wajahnya sambil berencana untuk membongkar toko sepenuhnya. Tetapi dia berhenti di tengah kalimat saat mendengar suara serigala dari dekat. Dia terkejut, bertanya-tanya apakah ada yang terluka di dekat tempat persembunyian. Kemudian, Seong Ho menemukan serigala itu, yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Anak itu bahkan bisa menungganginya. Sistem mengungkapkan namanya, serigala abu-abu, tetapi saat dia mengamatinya dengan saksama, dia menyadari serigala itu tidak bernapas. Dia bertanya-tanya apakah ini serigala liar atau yang datang ke dekat tempat persembunyiannya setelah diserang. Untuk mencari informasi lebih lanjut, protagonis kita mulai memeriksa luka-lukanya. Namun, entah dari mana, seekor anak serigala kecil memukul punggungnya. Seong Ho mengetahui bahwa serigala yang mati itu sebenarnya adalah induk dari anak serigala ini, yang berdiri di antara dia dan induknya untuk melindunginya. Dia menjadi bingung karena tidak bisa menggunakan kekerasan untuk memisahkan anak serigala itu dari induknya. Dia mengambil sekop saat pahlawan kita memutuskan untuk segera menguburkan serigala yang mati itu. Saat dia mulai menggali lubang, dia berpikir jika serigala itu adalah monster, maka ia akan berubah menjadi perayap tulang, dan jika tidak, maka itu akan menarik lebih banyak monster. Setelah beberapa waktu, lubang itu selesai digali sementara anak serigala itu tidur di samping induknya, mengingatkan anak itu pada dirinya di masa muda dan Mungci, anjing yang dia pelihara di masa kecilnya. Selanjutnya, dia mengambil anak serigala itu, menjelaskan bahwa induknya akan tidur di sini. Dia menambahkan bahwa anak serigala itu bisa mengunjungi ibunya kapanpun ia mau. Saat dia berencana membuat lubang anjing di pintu tempat persembunyian, Seong Ho kemudian memberi serigala itu sepotong daging, berjanji untuk memastikan ia tidak akan pernah kelaparan. Sampai ia dewasa, dia meminta bantuannya sebagai imbalan dengan indera penciumannya yang luar biasa. Ketika dia bertanya apakah ia setuju, "Now," serigala kecil itu dengan senang hati menjawab dengan mengeluarkan suara lembut. Kemudian protagonis kita memberinya nama, Dingo, sambil menepuk kepalanya. Jendela sistem muncul, memberitahukan bahwa dia telah berhasil berkomunikasi dengan serigala abu-abu, dan serigala abu-abu ini, Dingo, akan dianggap sebagai miliknya. Dengan itu, tersisa 19 hari sampai kiamat tiba. Seong Ho sibuk melatih Dingo, dia memerintahkannya untuk mengulangi tindakan yang baru saja dia ajarkan. Ketika anak itu meminta kakinya, Dingo meletakkannya di tangan pemiliknya. Kemudian serigala itu berlari sesuai perintah, duduk, berbaring, dan tetap diam, mengikuti setiap perintah yang diberikan pahlawan kita. Terakhir, dia melempar sepotong besar tulang ke udara, dan Dingo berhasil menangkapnya dengan sebuah lompatan. Protagonis kita merasa puas saat dia menyadari betapa cepatnya ia belajar. Kemungkinan karena ia berasal dari dunia lain, dia merenungkan kemampuan melacak baunya yang luar biasa, dan dalam benaknya, menganggap Dingo sebagai sebuah keberuntungan dan berkah. Dia merawat teman, menggemaskannya dengan sebuah ciuman dan mulai mengatakan sesuatu, tetapi teleponnya berdering. Saat Seong Ho mengangkat telepon, dia melihat pesan dari Hyung, yang menyarankan untuk mencari levitasi di internet. Kemudian, pahlawan kita menemukan sebuah artikel tentang seseorang yang disebut manusia super pertama, seseorang yang mengklaim zombie dan monster akan segera muncul, dan membawa bencana. Artikel itu telah mencapai peringkat 1 di kolom komentar. Orang-orang skeptis, percaya bahwa saluran siaran melakukan ini hanya untuk rating. Dia memperhatikan ada banyak orang yang tidak tahu apa-apa tentang Era, tetapi para awakener jelas-jelas waspada di bagian komentar. Dia merasa itu lucu,
Bagaimana beberapa orang menjadi kesal ketika sedikit informasi dibagikan, dan yang lain menjadi marah ketika apa yang mereka ketahui menjadi tersebar luas. Selanjutnya, protagonis kita bertanya-tanya bagaimana pemerintah akan bereaksi. Dia sadar ada orang-orang yang mengadakan unjuk rasa tentang kejutan dan kekuatan super, tetapi dia tersadar, memutuskan untuk tidak terlibat dengan masalah seperti itu, meskipun dia menyiratkannya. Pemerintah pada akhirnya akan bertindak setelah pertanda kedua, yaitu insiden Hobgoblin, terjadi. Shang Ho memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Dia memberitahu Dingo bahwa mulai hari ini mereka akan memulai eksplorasi. Jauh di lubuk hatinya, protagonis kita tahu bahwa persiapan matang adalah satu-satunya solusi, dan Dingo tampak bersemangat untuk itu. Kemudian, mereka memasuki dunia portal. Dan Xiang Ho merenungkan mengapa dia memilih eksplorasi antar dimensi bersama Dingo. Dia membiarkan Dingo mengendus sebuah kantong kecil, dan memerintahkannya untuk menemukan kantong itu. Alasan pertama untuk eksplorasi semacam ini adalah untuk bersiap menghadapi insiden Hobgoblin yang akan datang, karena dia perlu Dingo untuk menanamkan aroma para goblin dengan benar. Sementara itu, Dingo menggonggong setelah menemukan daging di semak-semak, dan pahlawan kita merasa bangga karena anjing itu berhasil melacaknya hanya dari aroma yang tertinggal. Alasan kedua adalah untuk menguji apakah Dingo bisa tetap tenang dalam pertarungan sungguhan dan mengikuti perintah. Jadi dia memberi isyarat, dan serigala itu segera melesat maju dengan sangat presisi. Dingo memburu seekor kelinci di rerumputan dan protagonis kita memujinya. Alasan ketiga eksplorasi ini adalah untuk memastikan apakah berburu memungkinkan di dunia lain. Seong Ho mendekati Dingo untuk memeriksa mangsanya. Dia mengamati kelinci yang mati itu dan memperhatikan cakarnya yang kuat serta ukurannya yang besar. Setelah itu, protagonis kita dan serigala kecilnya melanjutkan penjelajahan. Sambil bergerak maju, dia bertanya-tanya seperti apa statistik kognisi Dingo nantinya. Dia memutuskan untuk menuju ke lembah untuk memastikannya sendiri. Kemudian, sebuah jendela sistem muncul, memberitahukan bahwa kesehatan Dingo telah meningkat sebanyak 1 poin. Mengingat statistik kesehatannya sendiri sebagai Kimbafo adalah 170, pahlawan kita terkesan dengan betapa cepatnya pertumbuhan Dingo. Tiba-tiba, Dingo mulai terbatuk-batuk, dan protagonis kita bergegas menghampirinya untuk menawarkan air. Dia mengingatkan rekannya untuk tidak pergi sendirian ke dalam hutan. Dingo minum sementara protagonis kita melihat sebuah paprika hijau besar. Di dekatnya dan bertanya-tanya apakah Dingo memakannya. Sistem memberitahu bahwa itu disebut paprika banteng. Seong Ho senang menemukannya di hutan dan memuji Dingo, menjanjikan banyak camilan nanti. Dia menggali untuk memanen paprika banteng itu. Selanjutnya, mereka berangkat untuk perburuan terakhir. Keduanya duduk di bebatuan di tepi sungai. Kali ini, Dingo tidak mendeteksi indera atau kehadiran yang aneh. Jauh di lubuk hatinya, protagonis kita merenung bahwa ikan trout merah bukanlah monster dan tidak memberikan poin atau item. Namun, dia percaya bahwa penting bagi Dingo yang masih muda untuk mendapatkan pengalaman, yang mana itu sangat berharga. Setelah berburu ikan trout merah, protagonis kita memutuskan untuk menyelesaikan persiapan. Untuk fase 2, lalu kembali ke rumah. Keesokan harinya, seluruh restorannya dibongkar. Manajer perusahaan pembongkaran memberitahu pahlawan kita untuk menghubungi mereka dalam waktu 3 hari. Jika ada masalah perbaikan, dia berterima kasih dengan tulus kepada manajer, karena telah bekerja pagi-pagi sekali. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia merasa sedikit sedih melihat tempat itu hancur, tapi dia tahu itu perlu dilakukan. Saat melangkah masuk, Seong Ho berasumsi bahwa setelah kiamat, orang-orang yang tidak berubah menjadi zombie kemungkinan besar akan menjarah toko-toko. Dia mengakui akan melakukan hal yang sama, jadi dia tidak berhak mengeluh. Saat dia mulai bersih-bersih, Hyung muncul di belakangnya, mengamati ruangan yang kosong itu. Hyung berkata bahwa dia juga hanya menyisakan peralatan seadanya. Ketika protagonis kita bertanya-tanya mengapa Hyung ada di sana, Hyung menyentil dahi Seong Ho. Dia marah karena pahlawan kita pergi kemarin tanpa pamit. Sekarang, Hyung berkata dia datang hanya untuk memeriksa apakah Seong Ho masih hidup atau tidak. Sementara itu, Dingo menatap Hyung dengan tatapan dingin. Hyung bertanya-tanya apakah Xiang Ho selalu punya anjing, tapi Xiang Ho menjelaskan bahwa anjingnya yang dulu sudah lama mati. Dia menambahkan bahwa ini adalah peliharaan barunya, Si. Dan Hyung menyebut serigala itu menggemaskan. Lalu, Xiang Ho bertanya lagi mengapa dia ada di sini, dan Hyung mengulangi bahwa dia hanya datang untuk mengecek keadaannya. Pahlawan kita tidak mempercayainya, jadi Hyung memberitahukan alasan lain kunjungannya. Dia mengaku khawatir tetapi juga mengungkapkan bahwa dia telah menemukan orang-orang di balik serangan terhadap Mek Hyung. Dengan begitu, hanya tersisa 17 hari